Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah faddala ba'dal azminati ala ba'd ayyaman wa syuhura. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila amilin wa masyayna fid din wa waliday hadirina fi Masjid Al-Furqan wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ta'mirihi wa ila al-mu'allif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Talim Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah, pagi ini kita mengawali hari kita dengan beribadah kepadanya, mulai dari sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan iktikaf dan sekaligus mengkaji, mempelajari ayat-ayatnya serta hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami sunnah-sunnahnya serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan mengikuti jejak baginda Rasul, kita akan mendapat cinta Allah sekaligus juga mendapat ridhonya yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat, dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sudah melampaui sebahagian dari bulan Sya'ban yang kita sebut nisfu Sya'ban. Kita sudah memasuki hari ke-18 dari bulan Sya'ban. Itu artinya kurang dari 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang kita nantikan, yang sejak bulan Rajab Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa agar kita diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan agar kita dipanjangkan umur sampai memasuki bulan suci Ramadan. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, terutama yang tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka pagi ini kita akan
mengkaji ayat-ayat tentang Ramadan ini. Kalau istilah sekarang disebut namanya istiqbalu syahri Ramadan, menyongsong atau menyambut bulan Ramadan. Di samping doa yang kita selalu panjatkan, juga tidak kalah pentingnya adalah membekali diri dengan ilmu yang kita akan terapkan pada bulan Ramadan. Kata para ulama, afdalul ilmi ilmul hal. Jadi ilmu yang paling ideal, yang paling bagus adalah ilmu ketika kita akan melakukan sesuatu, kita siapkan ilmunya sehingga ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah dan juga sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika kita bicara masalah Ramadan, maka sebenarnya cukup lengkap itu dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu dalam surat Al-Baqarah mulai 183 sampai 187. Sudah sangat lengkap. Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, itu biasanya terpencar-pencar dalilnya, ayatnya. Tapi masalah puasa ini itu sangat lengkap, sehingga kalau kita paham itu semua cukup sebagai modal kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu mari kita kaji ayat-ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 sampai 187. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita baca sejarah tentang diwajibkannya ibadah saum Ramadan khususnya, itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi selama di periode Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Meskipun puasa-puasa yang lain, ada riwayat yang mengatakan puasa Ayyamul Bid itu sudah diwajibkan, yaitu puasa setiap bulan tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Qamariyah. Nah, tetapi puasa Ramadan ini, itu ayat yang akan kita baca turun pada bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Nah, saya akan baca dari kitab Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir ini karangan Syekh Ali As-Sabuni, kitab yang menghimpun tafsir-tafsir besar. Tafsir Fahru Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, semua tafsir-tafsir yang besar-besar yang belum pernah kita sentuh. Nah, beliau sampaikan di sini, makanya disebut tafsirnya Safwatut Tafasir. Pilihan tafsir-tafsir yang banyak itu. Para jamaah sekalian, Allah berfirman dalam bagian awal dari surat itu, diawali dengan khitab, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah awali firman-Nya dengan khitab. Khitab itu panggilan, seruan. Jadi sebelum disampaikan titah larangan, maka dipanggil dulu supaya mad'u yang dipanggil itu sudah siap-siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah. Nah, ketika Allah memanggil kita dengan ungkapan yang indah itu, yaitu nadahum bilafzil iman. Jadi memanggil kita dengan ungkapan keimanan. Apa tujuannya? Liyuharrika fihim masyairat ta'ah. Supaya hati kita tergerak untuk taat. Kalau memang kita masuk kategori orang yang dipanggil tadi, munada, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, wa yuzki fihim jazwatal iman, sehingga dengan ungkapan atau khitab itu maka keimanan kita akan muncul di situ untuk mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga satu pertanda bahwa ayat ini itu masuk kategori ayat-ayat madaniyah. Artinya ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah berhijrah.
Meskipun turunnya misalnya di Mekah atau di Arafah, tapi pada umumnya para ulama mengatakan jika ayat itu turun setelah hijrah, meskipun turunnya di tempat lain bukan di Madinah, maka itu masuk kategori surat atau ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW. Nah, setelah Allah menyeru kita dengan ungkapan iman yang menggerakkan orang-orang yang beriman, maka Allah menyampaikan titahnya, menyampaikan amarnya. Apa itu? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi kutiba itu kalau secara harfiah artinya ditulis. Tapi dalam konteks ini kutiba itu ditafsirkan furido. Jadi furido alaikum as-siyam. Jadi furido itu sama dengan kutiba, furido, wujibah. Nah, ini jelas dalam ayat ini bahwa ibadah shaum itu fardu, wajib, maktub hukumnya. Bagi siapa? Tentu tadi disebutkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi asyam itu bentuk masdar atau infinitif dari soma yasumu siyam. Ada juga sauman. Makanya dua kata ini digunakan bentuk masdar dari soma yasumu siyaman au sauman. Nah, bentuk masdarnya atau infinitifnya. Nah, apa itu siyam atau saum atau bentuk kata kerja soma yasumu? Asyamu logatan al-imsak. Jadi siam atau saum itu secara etimologi, secara bahasa artinya menahan. Jadi kalau kita menahan misalnya makan, minum, itu dalam bahasa Arab namanya saum. Kita menahan untuk tidak berbicara, itu juga namanya saum secara etimologi, secara bahasa. Dan begitu juga ketika kita tidak mau melakukan sesuatu, menahan diri, itu artinya saum. Seperti yang diungkapkan oleh Allah ala lisan Siti Maryam, ketika masyarakat menuduh Siti Maryam ini berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah, tuduhan mereka karena Siti Maryam hamil tanpa ada suami. Maka Allah berfirman melalui lisan Maryam, inni nazartu lirahmani sauma. Nah, sauma di sini bukan berpuasa dalam konteks terminologi istilah, tapi adalah bahwa dia menyatakan dengan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dia mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi saya bernazar untuk tidak berbicara. Apapun tuduhan orang lain kepadanya, beliau tidak komen, tidak berbicara. Nah, itu disebut saum. Nah, tapi yang dimaksud dengan saum atau siam dalam konteks ini adalah secara istilah atau terminologi syariat Islam, atau lebih spesifik adalah menurut fikih. Yaitu apa? Yang disebut as-saum atau siam itu imsakun anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin. Nah, itu yang kita sebut definisi atau takrif dari as-saum atau as-siyam istilahan menurut terminologi Islam. Jadi menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan seluruh yang membatalkan saum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Nah, itu yang disebut dengan as-saum yang disebutkan dalam ayat pertama dari rangkaian tentang saum ini, ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Nah, para jamaah sekalian, dari situ kita mengenal atau fuqaha menyimpulkan bahwa rukun puasa itu simpel sekali. Yaitu apa? Malamnya sebelum kita melaksanakan berpuasa besok hari,
yaitu niat. Niat, nah itu merupakan rukun dari puasa itu. Wan niyatu mahalluhal qalbu, dan niat itu tempatnya dalam hati. Jadi tidak ada yang mewajibkan kita membaca nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu namanya bukan niat tapi talaffuz bin niat. Melafalkan niat. Itu dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, bukan diwajibkan, sama dengan usul di nawaitu segala macam itu disebut dengan talaffuz niat. Tapi inti niat itu adalah mahalluhal qalbu, tempatnya di dalam hati. Itu yang pertama, rukun puasa. Yang kedua adalah tadi al-imsak anil akli wasyurbi. Jadi menahan diri dari makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita sudah melakukan itu secara hukum, maka ibadah puasa kita sudah sah. Tapi belum tentu mendapatkan fadilah keutamaan dari puasa. Hanya sekedar sah dari segi hukum. Makanya Imam Ghazali itu membagi puasa itu menjadi beberapa tingkatan. Ada beberapa level. Ada yang sekedar sah saja, yaitu tadi niat malam hari, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan di siang hari, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, sudah sah. Meskipun mungkin mulutnya tidak imsak, tidak menjaga omongannya, anggota tubuhnya juga tidak dijaga dari hal-hal yang diharamkan, tetap dia membaca puasa itu sah. Tapi pada level yang paling rendah yang disebut oleh Imam Ghazali dengan istilah saumul am. Jadi puasanya kebanyakan orang. Nah, untuk bisa naik ke level berikutnya, yaitu yang disebut dengan saumul khas. Jadi puasa yang spesial. Artinya apa? Bukan hanya sekedar sah seperti yang di level pertama tadi, tapi di samping dia menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa, dia juga menahan dirinya, anggota tubuhnya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik itu berbicara yang tidak layak, melakukan sesuatu yang diharamkan, nah itu juga ditinggalkan, diimsak juga. Dan itu level yang kedua yang disebut dengan saumul khas. Dan yang ketiga yang level paling tinggi disebut saumul khasil khas. Maka dia akan memenuhi dua level pertama, tadi menjaga diri dari seluruh yang membatalkan puasa, kemudian menjaga seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal yang diharamkan, dan ditambah lagi selain itu hatinya selalu connect, selalu zikir, selalu nyambung kepada Allah selama dia melakukan ibadah puasa. Itulah level yang paling tinggi dari ibadah saum. Nah, para jamaah sekalian, sampai pada ayat tersebut atau ungkapan tadi itu belum diketahui secara tekstual yang dimaksudkan ibadah yang saum yang diwajibkan itu yang mana. Nanti pada ayat-ayat berikutnya baru ketahuan. Jadi kalau kita baca ayat ini saja, itu yang dimaksud kutiba alaikumus syiyam itu syiyam yang mana gitu, puasa yang mana. Nah, sebelum Allah menjelaskan yang dimaksud puasanya itu puasa kapan dan puasa apa, Allah kemudian melakukan komparasi perbandingan tentang kewajiban saum ini. Maka lanjutan ayat itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ibadah saum itu atau ibadah siam itu juga diwajibkan terhadap umat sebelum kalian. Nah, para ulama menafsirkan kenapa Allah harus membandingkan itu antara kewajiban puasa yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad dengan kewajiban puasa yang juga diwajibkan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, maka ulama menganalisis ini supaya jangan kita umat Islam merasa berat melakukan ibadah puasa.
Karena kita mendapat julukan dari Allah, umat Islam itu sebagai khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Jadi kalian adalah umat yang terbaik dari umat-umat yang pernah lahir ke muka bumi ini, yang berfungsi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita mendapat julukan khairu ummah, ya seharusnya kita lebih mampu melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah ketimbang dari umat-umat sebelum. Umat Nabi Muhammad termasuk dalam ibadah saum. Sehingga dengan demikian, kata para ulama, kita tidak merasa berat untuk melakukan ibadah saum selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka mampu. Nah, kita yang menjadi khairu ummah, ya tidak pantas kalau kemudian kita tidak mampu untuk melakukan ibadah saum tersebut. Kemudian berikutnya ditutup ayat pertama dari rangkaian ayat ini 183, yaitu menjelaskan tentang fungsi dari ibadah saum itu apa? La'allakum tattaqun. Ai litakunu minal muttaqina lillah al-mujtanibina limaharimihi. Jadi takwa itu secara harfiah artinya takut kan. Yang dimaksud takut itu adalah takut dari azab Allah, takut dari siksa Allah kalau kita melanggar syariatnya, kalau kita tidak taati perintahnya. Maka ditafsirkan muttaqin itu atau tattaqun itu adalah litakunu minal muttaqin, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu al-mujtanibina limaharimihi, yaitu dengan menjauhi, menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini adalah hikmah dibalik diwajibkannya ibadah saum, yaitu la'allakum tattaqun. Mungkin kalau orang kritis akan bertanya, bukankah seluruh ibadah muaranya adalah takwa? Tapi kenapa justru hanya saum saja yang disebutkan itu la'allakum tattaqun? Ibadah salat misalnya Allah berfirman wa aqimis salata li zikri. Jadi tegakkanlah salat, apa fungsinya? Untuk mengingatku, kata Allah. Tidak la'allakum tattaqun. Kemudian ketika Allah memerintahkan zakat juga tidak demikian. Allah berfirman khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta orang-orang kaya sudah memenuhi nisab dan haul, sedekah. Sedekah sini maksudnya sedekah yang wajib, itu zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dengan zakat yang kita keluarkan itu dapat membersihkan harta kita dari hal-hal yang syubhat dan juga dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, yaitu bakhil, pelit, peduli dengan orang lain. Jadi tidaklah alakum. Begitu juga ketika Allah mewajibkan haji. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Apa tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka orang yang berhaji itu menyaksikan keagungan, kebenaran firman Allah yang selama ini dibaca dalam Al-Quran, kemudian dia melakukan napak tilas apa yang ada dalam sejarah perhajian itu, sehingga mereka lebih mantap ketika sudah berkunjung ke Mekah, khususnya tempat-tempat mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kemudian ya inna safa wal marwata min syairillah. Kemudian ada Arafat dan Muzdalifah, Mina disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sehingga dengan mereka melakukan napak tilas berkunjung ke tempat itu, maka bertambah keimanan mereka bahwa apa yang mereka baca selama itu ada faktanya, ada buktinya, ada fisiknya yang disebutkan dalam Allah. Nah, oleh karena itu maka kenapa kok hanya saum saja yang dikatakan la'allakum tattaqun? Para ulama menafsirkan bahwa ibadah saum ini ibadah yang unik gitu.
Ibadah tadi sesuai dengan definisinya adalah tidak melakukan sesuatu. Jadi tadi al-imsak. Nah, oleh karena dia adalah ibadah yang imsak tidak melakukan sesuatu, menahan diri dari tradisi dan kebiasaan dia sehari-hari, sehingga tidak kelihatan di mata orang itu bahwa dia itu puasa atau tidak. Misalnya mungkin di antara kita ada yang puasa, misalnya. Kita nggak tahu itu, karena dia adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia dan tidak diketahui kecuali oleh Allah dan oleh orang yang bersangkutan. Maka layak pantas bahwa puasa inilah yang bisa menanamkan, menumbuh kembangkan sifat takwa. Karena memang dia ibadah yang sangat rahasia. Maka kata Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya. Karena saking rahasianya ibadah saum ini. Sehingga maka tujuannya, hikmahnya, filosofinya diwajibkan puasa ini la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu pasti dia merasa dirinya dipantau, dikontrol, dimuraqabah oleh Allah. Sehingga ada ataupun tidak ada orang di depan atau di belakang orang, maka dia tetap menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa meskipun dia sendirian di kamar. Nah itu kalau diamati, kalau diteliti, yang akan menumbuhkan sifat takwa yang kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu muncul, berawal dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah itu ayat pertama. Nah pada ayat pertama 183 itu sebenarnya kalau kita sampai di situ saja, kita belum tahu itu as-saum yang dimaksud itu puasa apa. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa yang kutiba alaikumusiyam itu adalah puasa yang sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ada yang mengatakan puasa ayyamul bid, hari-hari yang terang benderang, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ada yang mengatakan itu. Nah, tetapi ada yang menjelaskan bahwa penjelasan dari asyam yang diwajibkan itu ada pada ayat-ayat berikutnya. Jadi harus kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat berikutnya, karena dia sebagai mufassir, sebagai mubayyin ayat tersebut. Nah, ini yang kita sebut dalam ilmu ulumul Quran, dalam tafsir misalnya, yaitu tafsirul Quran bil Quran. Jadi Al-Quran itu menafsirkan dirinya. Tafsir itu kan menjelaskan. Jadi kalau kita sampai di situ aja bacanya tanpa membaca kalimat berikutnya atau ayat berikutnya, maka belum jelas. Maka dijelaskan dengan ayat berikutnya. Nah, apa itu ayat berikutnya? Nah, ayyamam ma'dudat. Jadi tidak langsung dijelaskan bahwa puasa itu puasa Ramadan, tapi dijelaskan dulu dispensasi keringanan-keringanan yang bisa diraih oleh seorang mukmin ketika di bulan Ramadan. Nah, pada ayat 183 tadi itu masih umum sekali, general. Artinya yang dimaksud puasa itu berapa hari, berapa lama, kapan. Maka ayat berikutnya akan menjelaskan. Ayat 184 misalnya Allah menjelaskan ayyamam ma'dudat. Jadi ayyamam ma'dudat itu artinya ayyam itu jamak dari yaumun. Nah, pakai tasdid. Tapi kalau ayyam itu artinya orang-orang yang jomblo, lajang itu namanya ayyam. Fankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa ama'ikum liyakunu fuqara yughnihimullah. Nah di situ tanpa pakai tasdid itu artinya ayyam, itu artinya orang-orang yang belum nikah. Maka segeralah nikahkan. Tapi kalau ayyam itu artinya bentuk jamak dari yaumun, hari. Misalnya wal'an yaumus sabt. Tapi kalau dalam seminggu disebut ayyam. Maka disebut ayyam saum ayyamil bid. Puasa hari-hari yang terang benderang. Nah, maka di sini disebutkan ayyamam ma'dudat. Ai wasyamu ayyamuhu ma'dudat wa hiya ayyamul qalal. Jadi dengan adanya ayat ini dijelaskan bahwa puasa yang dimaksud itu hari-hari yang sudah ditetapkan, yang bisa dihitung, yaitu ayyamil qalail. Ayamnya harinya itu enggak banyak. Hanya
1 bulan, baik 29 atau 30 dari jumlah hari yang jumlahnya 350 sekian. Nah, falam yufrad alaikum ad-dahru kulluhu takhfifan wa rahmatan bikum. Jadi puasa itu tidak sepanjang tahun, itu adalah diwajibkan tidak sepanjang tahun, itu merupakan takhfifan, merupakan keringanan dan rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi tidak wajibkan setahun full, tapi ayyamam ma'dudah. Nah, berikutnya dijelaskan juga rukhsahnya. Rukhsahnya itu artinya dispensasi atau keringanan yang bisa diperoleh ketika di bulan Ramadan apabila ada sebab-sebab tertentu. Nah, apa saja itu? Yang dimana orang selama Ramadan atau di bulan Ramadan tidak boleh tidak berpuasa. Maka disebutkan di sini ada 2 rukhsah. Yang pertama, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ai man kana bihi maradun aw kana musafiran fa aftara fa alaihi qada'u iddata ma aftara min ayyami ghairiha. Jadi maksudnya barang siapa di antara kalian di bulan Ramadan itu maridun. Maridun itu artinya sakit. Nah, sakit. Terus apa lagi? Aw ala safarin. Atau dalam perjalanan jauh. Jadi safar itu bukan hanya perjalanan, tetapi perjalanan jauh yang menempuh jarak minimal, kalau istilah fikih klasik itu marhalatain, 2 marhalah. Ketika orang melakukan safar, bepergian jauh, sudah melampaui 2 marhalah, atau kalau dikonversi dengan jarak saat ini, ya 84-85 minimal misalnya. Ke bumi, Cianjur, udah lebih dari 100 misalnya. Nah itu ala safarin. Nah, kalau orang dalam kondisi sakit atau bepergian di bulan Ramadan, maka di situ ada rukhsah. Fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka bilang hitunglah tuh hari-hari di mana kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik karena uzurnya sakit tadi atau uzurnya musafir, maka itu berapa hari kamu tidak berpuasa, maka kemudian bayarlah, qadhalah hari-hari tersebut di hari lain. Ayyamin ukhra, hari-hari lain artinya di luar bulan puasa. Yaitu bagi 2 orang tadi, yaitu karena sakit atau karena bepergian jauh, maka dia dapat rukhsah. Dia dapat keringanan, dapat dispensasi untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, tetapi wajib qadha sesuai dengan puasa yang ditinggalkan di hari-hari lain selain bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan itu. Nah, kemudian ada rukhsah yang lebih ringan lagi. Kalau tadi masih wajib qadha kan? Nah, wajib qadha. Nah, ini juga kita ingatkan, wajib qadha itu selama 11 bulan sebelumnya. Nah, kalau sudah menghadapi akan memasuki bulan Ramadan, masih belum sempat qadha juga, kalau sekarang masih ada kesempatan nih. Kita atau keluarga kita yang barangkali di tahun-tahun yang lalu ada 2 kondisi tadi sehingga tidak berpuasa, maka segera tunaikan, segera bayar puasa. Karena kalau enggak menjadi lalai. Maka Imam Syafi'i mengatakan bagi orang yang punya utang puasa sampai Ramadan lagi belum puasa, belum diqadha, belum dibayar, maka dia kena kafar. Kafarnya itu adalah membayar fidyah. Tapi bukan berarti puasanya gugur, terbayar. Nah, itu sebagai dendaan kafarahnya saja, tapi dia tetap wajib melaksanakan qadha itu di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena kelalaiannya, dia tidak bisa mengqadha puasa selama 11 bulan. Nah, keringanan yang model kedua ini lebih ringan lagi. Yaitu kepada siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi yutiqunahu itu apa sih? Kalau secara harfiah artinya orang yang mampu tapi sulit sekali berpuasa. Wa 'alal ladzina yastati'una siyamahu ma'al masyaqqah.
Yaitu dia mampu berpuasa tapi sulit sekali gitu, melakukannya. Nah, kenapa demikian? Li syaihuqatin aw dhafin idza aftaru. Yaitu karena apa namanya? Syaihuqah. Syaihu itu tua rentah gitu. Apalagi kalau sudah apa namanya? Pikun. Nah, orang pikun itu dia sudah tidak normal lagi pikirannya, dia nggak tahu itu kapan terbenam matahari atau maghrib, kapan terbitnya fajar atau subuh, dia tidak bisa bedakan. Nah, maka dalam kondisi semacam itu mereka itu dapat rukhsah, itu tidak berpuasa dan juga tidak mengqadha. Jadi tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi bagi mereka yang sulit sekali melakukan ibadah saum di bulan Ramadan karena syaikhukha tadi, karena usia lanjut atau kena penyakit yang kronis yang apa namanya ketergantungan terhadap obat begitu kuat sehingga kalau dia tidak minum obat sehari bisa kolaps misalnya. Nah, maka dalam kondisi tersebut cukup kata Allah fidyatun ta'am miskin. Dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan tersebut, tidak wajib mengqadha, cukup membayar fidyah. Fidyah itu sebagai apa namanya pengganti dari orang yang tidak berpuasa karena kondisi seperti itu, atau tadi dendaan bagi orang yang lalai. Itu ukurannya 1 mud. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu sepertiga dari 1 sok. Kalau zakat fitrah itu kan 1 sok. 1 sok itu kalau dikonversi dengan ukuran atau takaran sekarang, kalau dengan timbangan itu 3 kg. Dari makanan pokok yang biasa kita konsumsi, atau 3,5 liter kalau pakai takaran. Itu yang disebut 1 sok untuk zakat fitrah. Nah, mud fidyah ini 1 mud. 1 mud itu ya sepertiganya. Jadi kalau kita pakai timbangan ya 1 kilogram itu minimal. Ya kalau pakai takaran ya 1 liter lebih sedikit. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya 1 mud yang wajib dibayar bagi orang tadi yang menunda-nunda mengqadha sampai Ramadan tidak lunas juga utang puasanya. Maka setiap hari dia berapa hari yang tertinggal dia wajib membayar fidyah itu. Atau orang yang tadi tua renta atau penyakit kronis, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian tidak juga bisa mengqadhanya, maka dia cukup membayar fidyah. Yaitu untuk siapa? Fidyatun ta'amu miskin. Yaitu memberi makan orang-orang yang miskin. Makanya ada di tradisi di kampung-kampung itu kalau orang meninggal dunia dibagiin apa? Beras. Itu sebenarnya mengantisipasi aja. Mengantisipasi kemungkinan yang meninggal itu misalnya ada utang puasanya belum sempat diqadha. Tapi bukan untuk mengcover sholat, nggak bisa, nggak ada istilah kalau sholat itu di-cover, ditutupi dengan fidyah itu. Yang bisa itu ya puasa tadi. Nah makanya dibagikan beras itu sebenarnya kalau yang bersangkutan tidak wasiat tidak wajib. Tapi kalau berwasiat mungkin dia berwasiat pernah tidak berpuasa belum membayarnya, maka bisa di-cover dengan membayar fidyah itu. Nah, dengan ukuran tadi berapa lama, berapa hari dia berpuasa, maka setiap harinya membayar 1 mud itu. Nah, alaihim fidyatun biqadri ta'ami miskin likulli yaum. Jadi mereka wajib mengeluarkan fidyah tadi, yaitu untuk memberi makan 1 orang fakir miskin. Nah, itu batas minimalnya seperti itu. Nah, tetapi kemudian Allah menjelaskan pada lanjutan dari ayat itu, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul. Ai faman zada 'alal qadril mazkur fil fidyah. Nah, maka ditafsirkan. Jadi barang siapa yang tahu itu sukarela. Sukarela berbuat baik. Maksudnya apa? Kan tadi yang diperintahkan fidyah itu hanya 1 mud gitu. Nah, tapi kalau orang sukarela
mengeluarkan lebih dari itu, maka itu lebih bagus. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Itu lebih baik baginya. Nah, jadi kalau dia nggak puasanya misalnya cuman beberapa hari, 2-3 hari, dia keluarkan 1 karung, nah itu tatawu namanya. Meskipun tadi batas minimal cukup 3 kilogram misalnya. Tapi kalau dia tatawwa, sukarela, maka fahuwa khairul lahu. Nah, itu dari segi fidyah. Kemudian berikutnya, wa antasumu khairul lakum. Nah, begitu juga dalam rukhsah tadi. Yaitu apa? Kalau tadi kita bepergian atau sakitnya ringan-ringan saja gitu. Nah, nggak begitu berat sehingga kita masih mampu berpuasa. Atau bepergian juga karena kita naik pesawat, naik kendaraan, duduk saja misalnya, kemudian kita mampu berpuasa. Nah, ini bagian akhir dari ayat ini Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum. Jadi meskipun itu tadi ada rukhsah bagi orang yang sakitnya sakit biasa, kemudian juga bagi orang yang musafir perjalanan jauh, tapi dia merasa mampu melakukan tetap berpuasa, maka kata Allah wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa ya tetap itu lebih baik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kan beda antara puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan atau dengan qadanya, nilainya beda gitu. Karena di bulan Ramadan itu ada keutamaan, ada fadilah, ada lipat gandaan balasan atau pahala, sehingga dia lebih bagus. Sehingga kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian tetap mau berpuasa meskipun dapat rukhsah, maka itu lebih baik bagi kalian. Itu menurut mazhab Syafi'i begitu. Jadi kalau kita mampu ya puasa lebih baik. Tapi mazhab lain ada yang mengatakan seimbang. Sama kita puasa atau ngambil rukhsah sama. Ada yang mengatakan wajib. Rukhsah itu harus diambil. Tapi pada umumnya rukhsah itu artinya pilihan. Kalau kita merasa tidak terganggu dengan puasa, fisik kita, perjalanan kita, maka itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian mengetahui apa maksudnya? Wasaumu khairul lakum minal fitri. Bahwa berpuasa itu lebih baik dari berbuka meskipun kita dapat rukhsah tadi. Begitu juga wal fidyatu in kuntum ta'lamun. Membayar fidyah melebihi dari batas minimal tadi, yaitu 1 kilogram atau 1,5 kg, itu lebih baik kalau kamu tahu tentang keutamaan di dalamnya. Jadi ma'afis saum min ajrin wa fadilah. Karena di dalam ibadah puasa Ramadan itu ada ganjaran dan keutamaan. Nah, itu ayat 184. Masih belum jelas juga itu. Baru menjelaskan bahwa puasa yang diwajibkan tadi itu enggak setiap tahun, enggak sepanjang tahun, tapi beberapa hari saja. Nah, beberapa hari saja itu berapa, kapan? Nah, baru diurai pada ayat berikutnya. Ini yang disebutkan langsung tentang waktunya, tata caranya, dispensasinya, dan sampai kapan berakhir. Itu ayat 185. Nah, apa bunyi ayat itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu kata kunci. Nah, terus dilanjutkan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, dengan ayat ini maka apa yang dijelaskan di ayat sebelumnya 184 dan 183 maka terang benderang. Nah, yaitu apa kata Allah dalam ayat ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan pertama kali Al-Qur'an. Dan tidak langsung dijelaskan pada bulan itu berpuasa, nanti pada bagian berikutnya. Allah mengawali ayat ini dengan menyatakan keistimewaan, keagungan, keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu nama bulannya sendiri itu satu-satunya bulan dari 12 bulan dalam setahun itu yang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah menyebutkan Asyurul Hurum,
Itu tidak jelaskan. Inna iddatash syuhuri indallah itna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan dalam setahun yang diciptakan oleh Allah sejak diciptakan langit dan bumi itu, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Enggak disebutkan nama-namanya. Kemudian ditafsirkan oleh baginda Rasulullah, salah satu mutataliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram war Rajabu Mudharun. Baru tahu kita yang Asyurul Hurum yang 4 itu, kata Rasulullah, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang terpencil sendiri. Tapi untuk Ramadan ini Allah langsung sebutkan namanya Syahrul Ramadan. Ini salah satu juga mengapa Ramadan itu menjadi istimewa. Karena dia satu-satunya nama bulan yang 12 itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah kemudian dilanjutkan apa yang terjadi dalam bulan Ramadan itu. Sejarah. Yaitu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini sejarah kan. Jadi bahwa di bulan Ramadan itulah pertama kali turunkan Al-Quran. Jadi kalau kita baca sejarah tentang turunnya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Meskipun ikhtilaf waktunya, tapi yang pasti mayoritas mengatakan itu malam 17 dari bulan Ramadan, di saat Rasulullah sedang bertahanus, menjauhkan dari keramaian kota Mekah di suatu bukit namanya Jabal Nur, di mana di bukit itu ada sebuah gua namanya Gua Hira. Bahasa Arabnya Gor Hira. Di puncak Jabal Nur, kemudian turun sedikit, di situ ada gua. Di situ Rasulullah menerima pertama kali ayat Al-Quran, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, apa sih fungsinya Al-Quran itu diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ada 3 fungsi disebutkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada kita. Pertama adalah hudal linnas. Dia sebagai hidayah, sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, bukan hanya orang Islam, linnas, karena mengatur juga orang-orang non-muslim misalnya dalam berinteraksi dengan kaum muslimin seperti apa misalnya. Kewajiban mereka terhadap negara yang mereka tinggal misalnya seperti apa. Maka dia sebagai guide, sebagai pedoman hudal linnas bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Begitu juga Al-Quran berfungsi sebagai mubayyin, sebagai penjelas, sebagai penjabar, sebagai pensyarah dari petunjuk itu. Nah, seperti pada ayat ini kan, ayat 183 itu hanya puasa saja disebut. Tapi bagaimana puasa itu dilakukan, kapan dan apa aja dispensasi keringanan, maka dia ditabyin, dijelaskan oleh ayat berikutnya. Yang kita sebut tafsirul Quran bil Quran. Jadi wa bayyinatim minal huda. Itu fungsi yang kedua. Jadi Al-Quran menafsirkan dirinya, menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal atau global. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan. Seperti nama masjid kita. Jadi Al-Furqan itu artinya pemisah antara hak dan batil, tolok ukurnya, rujukannya, referensinya, ya adalah Al-Quran. Jadi apa yang dihalalkan Al-Quran, ya kita halalkan. Apa yang diharamkan Al-Quran, ya haramkan. Nah, maka Al-Quran itu juga salah satu nama yang populer setelah nama-nama yang lain. Ada 4 nama populer dalam Al-Quran itu, di samping Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga ada Alkitab, Zalikal Kitabu la raiba fi, itu juga maksudnya Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran disebut Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Itu juga nama Al-Quran. Dan yang keempat adalah ini, Al-Furqan. Al-Furqan. Nah ini Allah menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Pertama, dia satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, pada bulan tersebut diturunkan pertama kali Al-Quran yang merupakan firman Allah yang mulia.
Maka Ramadan juga dapat meraih kemuliaan itu karena di dalamnya turun firman Allah yang mulia itu. Kemudian dijelaskan fungsi Al-Quran itu sebagai guide buat seluruh manusia, sebagai penjabar dari ayat-ayat Al-Quran, perintah Allah yang bersifat global, dan juga sebagai furqan, sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Nah, baru setelah itu langsung ke masalah kewajiban puasa Ramadan. Yaitu apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini kata kunci. Jadi faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa di antara kalian yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Asy-syahra. Asy-syahra ini meskipun tidak disebut namanya Ramadan, tapi dia ada alif lam yang berarti adalah ma'rifah. Itu merujuk kepada bagian awal dari ayat ini, yaitu Ramadan, syahrul Ramadan. Maka ketika kita dapati kata syahri itu meskipun tidak disandingkan dengan Ramadan, maka itu bisa dipahami bahwa barang siapa yang menyaksikan di antara kalian hadirnya, datangnya bulan Ramadan, karena sudah mereferensi kepada bagian pertama dari ayat ini. Maka apa yang dilakukan bagi kita orang-orang yang beriman tadi seperti ayat 83, maka faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut muncul, datang, maka wajib bagi kalian berpuasa. Nah, ini yang kita sebut kemudian syahida ini adalah ru'yah, yaitu memantau kehadiran bulan hilal atau bulan sabit tanggal 1 Ramadan. Nah, ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in kumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Jadi kata Rasulullah, berpuasalah kalian, maksudnya awali puasa kalian dengan memantau hilal tadi, sumu li ru'yatihi. Kemudian wa aftiru li ru'yati, begitu juga nanti mengakhirinya. Memasuki satu Syawal atau Idul Fitri juga berdasarkan ru'yah itu. Nah, kalau kondisi tidak memungkinkan, baik karena memang bulan hilalnya belum muncul atau karena mendung, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yaum. Jadi seandainya kondisi tidak memungkinkan kita meru'yah hilal, memantau lahirnya hilal itu, maka genapkanlah, lengkapilah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, di situ yang kemudian ada dua kubu yang mengandalkan ru'yah itu sesuai dengan ayatnya Rasulullah. Ada yang mengandalkan takmil tadi, yaitu melengkapi atau kita sebut dengan istilah hisab. Itu berdasarkan hitungan astronomi misalnya. Nah, itu dari situ kan muncul. Nah, tapi dalam ayat ini disebutkan, jadi barang siapa yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan ditandai dengan munculnya hilal, maka falyasum. Jadi kata yasumhu itu dari yasumu, sama yasumu, itu fi'il mudhari. Tapi kenapa kok jadi wajib? Karena di depannya ada lamul amri. Jadi lamnya itu fal yasum, itu lamul amri yang mengandung arti perintah. Maka dalam kaidah usul fikih disebutkan al asru fil amri lil wujub. Bahwa pada dasarnya kalau ada perintah dalam teks, dalam nas, itu dapat disimpulkan bahwa perintah itu wajib. Meskipun tidak ada kata-kata furidha, wujiba, kutibah. Tapi kalau dia perintah dan tidak ada kata lain yang mengalihkan dari wajib menjadi sunnah, maka otomatis itu diistinbat disebutkan menjadi wajib. Maka di sini meskipun bentuk katanya dia fi'il amar, fi'il mudhari, tapi karena kemasukan fi'il amar, sehingga kalau amar berarti perintah, maka kalau perintah tidak ada yang mengalihkan ke masalah yang lain, maka dia menjadi wajib. Maka dari situ orang yang menyaksikan hadirnya hilal, baik langsung kalau dia mampu melakukan itu, atau mendengar kesaksian orang yang melihat dengan di bawah sumpah, maka dia wajib. Nah, maka di kita biasanya karena keterbatasan setiap muslim untuk bisa memantau hilal atau ilmu astronomi atau ilmu falak itu, sehingga diwakili oleh orang-orang yang paham untuk memantau itu, sehingga kemudian mereka nanti melaporkan hasil pantauan mereka
apakah muncul atau tidak, kemudian disumpah kalau memang mereka melihatnya. Sehingga kalau kita menyaksikan atau mendengar laporan itu dan kita yakin, maka falyasumhu, wajib bagi kita berpuasa. Jadi man hadara minkum asyhara fali. Nah, ada juga yang menafsirkan syahidah di sini orang yang tidak bepergian, menguatkan ayat redaksi sebelumnya tadi. Orang yang musafir artinya dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, bisa dia berbuka. Ada yang menafsirkan. Tapi pada umumnya syahidah di sini maksudnya ru'yatul hilal. Nah, kembali lagi setelah Allah tegaskan bahwa yang kutibah dalam ayat 183 itu adalah bulan Ramadan, ditegaskan dengan perintah falyasumhu itu, kembali lagi ditegaskan rukhsahnya tadi. Supaya jangan beranggapan bahwa rukhsah itu dengan turun ayat ini terhapus, nasakh. Maka dijelaskan lagi seperti yang persis dengan tadi, cuman tidak ada minkumnya saja. Jadi paman kana maridon, kalau di ayat 180 tadi paman kana minkum. Kalau di sini langsung waman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini sama dengan tadi, rukhsah bagi orang yang bepergian atau sakit, maka dia boleh tidak berpuasa tapi menghitung hari dia tidak puasa, kemudian dibayar, diqadha kepada hari-hari lain. Persis sama. Jadi waman kana maridhan aw musafiran fa aftara alaihi fasyamu ayyamin ukhra. Jadi kalau dia bepergian atau sakit kemudian berbuka, tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya di hari lain sesuai dengan yang ditinggalkan. Nah, kata ini diulang wa qarrara li alla yatawahham nasu. Jadi supaya tidak beranggapan bahwa ayat 184 tadi yang ada rukhsah itu dinasah dengan turunnya ayat ini, maka ditegaskan kembali sehingga ayat tersebut tetap berlaku. Bi umumil lafzi suhudi syahr. Itu dengan umumnya lafaz urusan. Nah, kemudian setelah itu walitukmilul iddata. Nah, ini juga penegasan bahwa yang namanya ibadah Ramadan itu, ibadah saum Ramadan itu ya bukan sehari, seminggu, 10 hari, 20 hari, tapi walitukmilul iddata. Sempurnakan bilangannya itu. Nah, maksudnya sebulan. Sebulan itu ya bisa 29 atau 30 hari. Atau tadi, bagi mereka yang tidak berpuasa, sempurnakan dengan mengqadha di hari-hari lain. Walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata syahrul Ramadan biqadha'i ma aftartum. Yaitu dengan menyempurnakan bulan Ramadan yang kurang karena uzur tadi, yaitu dengan mengqadhanya. Nah, kalau sudah selesai kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan, 29-30 hari, maka apa yang dilakukan? Yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yaitu setelah kita usai melaksanakan ibadah saum Ramadan di malam Idul Fitrinya itu melakukan takbiran. Jadi kita sebut takbiran. Kenapa memperbanyak takbir? Maka Allah diperintahkan berdasarkan firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian menyempurnakan mengagungkan asma Allah di seusai melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu, yaitu yang kita sebut malam takbiran ala mahadakum. Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kalian. Karena ternyata tidak banyak orang yang bisa menuntaskan ibadah Ramadan. Kita lihat aja buktinya di masjid-masjid, di pasar-pasar. Di awal-awal masjid ramai, nggak muat sebesar apapun masjid di lingkungan kita pasti nggak muat kan? Seminggu pertama. Di pasar juga sepi. Tapi nanti udah bagian kedua terakhir, ramenya justru di pasar, di jalan. Sampai sekarang aja mudik udah ludes gitu ya. Kereta apinya misalnya tiketnya. Nah, jadi disempurnakan dulu ibadah saumnya itu selama 1 bulan. Oleh karena itu kalau udah sempurna barulah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak takbir. Karena tidak banyak orang yang bisa menyempurnakan bilangan tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan itu sebagai ekspresi, sebagai ungkapan rasa syukur orang yang telah menuntaskan ibadah Ramadan, terutama puasa di siang hari dan qiyamul lail, dan ibadah ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata tidak cukup waktu untuk kita kaji 2 ayat berikutnya. Nah, mungkin kesempatan lain kita lanjutkan ayat 186 yang menjelaskan hubungan bulan Ramadan dengan dikabulkannya doa, makbulnya doa, ya tentang doa. Dan yang terakhir ayat 87 mengenai rincian kapan kita mulai puasa dan apa yang boleh kita lakukan di malam hari di bulan puasa.
Saya kira itu para jamaah sekalian, kajian kita dalam rangka istiqbal atau targhib Ramadan. Mudah-mudahan secara spiritual kita siap menanti kehadiran bulan Ramadan dengan ilmunya, dengan kesehatan kita sehingga kita bisa tunaikan kewajiban kita yang hanya sebulan dalam setahun. Saya kira itu para jamaah sekalian. Barangkali kalau masih ada waktu silakan ada yang bertanya tentang. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Sementara perintah puasa itu ada di dalam Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi kalau kita sedang berpuasa, terutama puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib kan itu tidak boleh kan. Tapi kalau puasa sunnah itu dia ada dua alternatif. Ya kalau kita bertamu misalnya atau kita hadir dalam kondisi atau situasi tertentu, maka kita boleh tetap berpuasa atau boleh berbuka menghormati misalnya sahibul bait. Nah, pertanyaan tadi, boleh nggak kita mengatakan saya sedang berpuasa gitu kan? Nah, kalau kita baca puasa secara umum ya, yaitu ada dalam hadis yang menyatakan kalau ada orang yang ingin ribut kepadamu, bertatur kata yang tidak layak kepada kamu, maka katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Nggak mau komen, nggak mau bicara, nggak mau melakukan sesuatu karena sedang berpuasa. Nah itu artinya kalau kita lihat hadis itu, boleh kita mengatakan bahwa kita sedang berpuasa. Kalau ada pertengkaran, ada apa, misalnya mengatakan, termasuk juga tadi, misalnya kalau kita memilih untuk tidak berbuka dalam puasa sunnah ketika bertamu atau menghormati orang, misalnya tetap berbuka. Ya kalau dikiaskan dengan hadis tadi, puasa wajib misalnya, itu dibolehkan mengatakan Allahumma inni shaim, Allahumma inni shaim, ya Allah, aku sedang berpuasa. Nah, saya kira itu jadi boleh mengatakan seperti itu. Dan boleh juga tadi tidak berbuka, artinya menghormati tamu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an ya. Apa pertanyaannya? Iya. Nah, jadi tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran itu kan turun itu selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun ya, kurang lebih lagi. Pada periode Mekah 13 tahun, kemudian pada periode Madinah 10 tahun. Jadi kalau kita baca sejarah tasyrik puasa ini, dia baru turun pada tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban ini, ada yang mengatakan hari Senin tanggal 2 di bulan Sya'ban turun ayat ini. Nah, ketika periode Mekah itu, ya belum ada kewajiban puasa yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, yaitu puasa Ramadan. Ada yang mengatakan ayat kutiba alaikumusiyam tadi itu, pada ayat itu ada kewajiban puasa yang yaitu Ayyamul Bid itu. Ada yang mengatakan begitu, yaitu tanggal 13, 12, 13, 14, 15 setiap bulan yang disebut Ayyamul Bid. Nah, jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian sedangkan puasa
Ramadan itu sendiri, baru ayat tentang kewajiban puasa itu baru pada tahun kedua Hijriah pada periode Madinah. Saya kira itu yang bisa saya tangkap tentang hubungan antara turunnya Al-Quran dan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Iya. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, bisa kita tuntaskan kajian kita 2 ayat berikutnya di bulan Ramadan insyaallah, dan kita bisa mengisi bulan yang penuh dengan fadilah dan keutamaan dengan berbagai macam ibadah, terutama ibadah yang tidak ada kecuali di bulan Ramadan, sehingga kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'in la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana warzuqna siyamahu wa qiyamahu wa qira'atahu wal infaq was sadaqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.